上等の猿どもになしてYukichi wa. Halo guys, di video kali ini kita akan melanjutkan film serial Song of the Samurai episode ketiga yang akan berfokus ke asal mula karakter Okada Izo yang menjadi pembantai para samurai. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, link lengkap ada di kolom deskripsi ya. Nah, sebelum kita masuk ke kisah emosional antara Hijikata Toshizo dan Okada Izo, yuk klik dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng di channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Kalau sudah, mari kita mulai ceritanya. Episode 3 dimulai dengan kilas balik ke Tosa pada April 1862. Okada Izo yang baru saja kembali dari kota Edo, sedang berkumpul bersama teman-temannya di pinggir pantai. Dia bercerita dengan sangat antusias mengenai ramainya kota Edo, kelezatan makanannya, hingga menceritakan sosok pemuda bernama Toshi yang dikenal sebagai petarung terkuat di sana. Di tengah candaan hangat tersebut, Oishi datang untuk memanggil Izo karena pemimpin mereka, Takechi Hanpeita, ingin menemuinya. Dalam pertemuan itu, Takechi merencanakan pembunuhan terhadap Yoshida Toyo, seorang pejabat tinggi pro-shogunat yang kerap menindas samurai kelas bawah. Namun, Izo menolak tugas tersebut dengan halus karena dirinya sangat benci membunuh orang. Ia pun meminta maaf dan memilih untuk pergi. Tak lama setelah pertemuan itu, sebuah tragedi memilukan menimpa keluarga Ukichi, sahabat dekat Izo yang menganggap Izo seperti kakaknya sendiri. Ukichi dieksekusi secara kejam oleh anak buah Yoshida Toyo hanya karena mengajukan petisi agar beban pajak kerja diturunkan. Dengan kesedihan mendalam itu seketika memicu amarah besar di hati Izo. Ia akhirnya memutuskan untuk membalaskan dendam keluarga Ukichi dengan tangannya sendiri. Besok malamnya, ketika faksi loyalis Tosa menyergap Yoshida Toyo, Toyo sempat meremehkan kekuatan mereka. Namun, Izo muncul dari kegelapan dengan tatapan penuh amarah dan langsung menebas Toyo hingga tewas seketika, hanya dengan satu gebrakan. Yukichi wa Peristiwa berdarah inilah yang menjadi titik awal lahirnya sosok menakutkan yang dikenal sebagai Izo si pembantai. Di bawah perintah Takechi, Izo kemudian terus melakukan serangkaian pembunuhan terhadap pejabat shogunat. Izo perlahan-lahan berubah menjadi sosok yang jiwanya hancur dan mati rasa akibat terus-menerus dipaksa membunuh secara brutal. Izo yang kondisi mentalnya sudah sangat tidak stabil tampak dikepung oleh pihak berwenang. Namun ia menghabisi mereka semua dengan brutal sambil terlihat ketakutan dengan perbuatannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, di sudut lain Kyoto, pasukan Mibu Roshigumi terlihat sedang berpatroli di jalanan. Warga sekitar mulai berbisik-bisik ketakutan melihat Hijikata Toshizo yang dirumorkan sebagai orang yang menghabisi Tanaka Shinbei. Izo yang mengintai dari bayang-bayang sempat memperhatikan Hijikata dari kejauhan. Hijikata sendiri merasakan firasat bahwa ada seseorang yang sedang mengawasinya, namun ia mengabaikan perasaan tersebut. Pada masa ini, Mibu Roshigumi telah terbagi menjadi dua faksi besar. Faksi Sheikan yang dipimpin oleh Kondo Isami bersama Hijikata dan Yamanami Keisuke, serta faksi Serizawa Kamo yang liar dan tidak tertib. Di markas Sheikan, para anggota berlatih dengan sangat disiplin, sementara Todo Heisuke mengeluhkan faksi Serizawa yang kembali tidak pulang karena mabuk-mabukan semalaman. Di halaman dojo, terlihat pula Shimada Kai yang baru bergabung, menunjukkan kekuatan fisiknya yang luar biasa di hadapan para anggota lain. Beberapa murid baru berniat untuk pindah ke faksi Serizawa karena tergiur dengan aksi yang lebih menantang, uang melimpah, dan pesta pora setiap malam. Hijikata tidak melarang keinginan mereka, namun ia memberikan satu syarat mutlak. Mereka harus bisa mendaratkan satu pukulan saja ke tubuhnya dalam latihan tanding. 7 orang murid pun maju sekaligus untuk mengerayok Hijikata.
構えろよ。Namun, dengan kemampuan bela diri yang luar biasa, Hijikata berhasil mengalahkan mereka semua tanpa kesulitan berarti. Pada akhirnya, para murid tersebut memilih untuk tetap tinggal di faksi Shiaikan. Saito Hajime dan Nagakura Shinpachi kemudian ikut turun ke lapangan untuk berlatih tanding bersama Hijikata. Pertarungan 2 lawan 1 itu berakhir dengan kemenangan Hijikata, berkat strategi bertarungnya yang sangat lincah. Sorenya, di tengah suasana santai, seorang murid muda yang sopan bernama Sasaki Aijiro datang mengantarkan minuman. Sebagai anak dari seorang pengrajin, Aijiro merasa tidak percaya diri dan ragu, apakah orang dari kelas sosial rendah seperti dirinya pantas bergabung dengan Mibu Roshigumi. Kondo dan Hijikata langsung menenangkannya dengan mengatakan bahwa mereka sendiri pun sebenarnya hanyalah anak petani, dan menegaskan bahwa esensi menjadi seorang samurai terletak pada keteguhan hati, bukan status sosial. Aijiro sangat tersentuh dan berjanji akan membuktikan kemampuannya. Suasana damai itu tiba-tiba terganggu oleh kedatangan Saiki Mata Saburo yang angkuh. Saiki yang sengaja bolos patroli malam itu memprovokasi Hijikata dengan mengabarkan bahwa Okada Izo terlihat berkeliaran di Tominokoji. Saiki bahkan menyindir bahwa melindungi seorang pembantai seperti Izo sama saja dengan mengkhianati klan Aizo yang menjadi penyokong mereka. Kondo segera menengahi perdebatan tersebut demi membela loyalitas Hijikata dan meminta Saiki untuk fokus menjalankan tugasnya. Setelah Saiki pergi, Kondo dan Hijikata berdiskusi mengenai semakin sulitnya mengendalikan para rekrutan baru yang memiliki latar belakang misterius, sehingga mereka merasa perlu untuk merumuskan aturan baru yang lebih ketat demi menjaga keutuhan pasukan. Sementara itu, di tempat lain, faksi Serizawa sedang asyik berpesta pora di sebuah kedai. Salah satu murid mengeluhkan kurangnya latihan fisik dan meremehkan Serizawa yang tampak mabuk berat. Tersinggung dengan ucapan tersebut, Serizawa menantang murid itu untuk membunuhnya saat ia bertarung tanpa senjata. Murid itu langsung menyerang dengan pedangnya. Namun Serizawa dengan sangat brutal dan mudah langsung melumpuhkannya dengan sumpit di depan semua orang, memberikan pelajaran yang mengerikan tentang pertarungan yang sesungguhnya. Di sudut lain Kyoto, Okada Izo sedang bersembunyi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan mengalami trauma mendalam akibat perbuatannya selama ini. Ia teringat kembali akan janjinya kepada Hijikata untuk bertarung kembali. Tiba-tiba, 2 samurai Aizu menemukannya. Izo memperingatkan mereka untuk tidak mendekat, tapi mereka malah mencoba menyerang Izo. Dalam sekejap, kedua samurai itu tewas di tangan Okada Izo. Namun ia merasa sangat terpukul dan merasa tidak layak lagi untuk menemui Toshizo setelah dirinya berubah menjadi mesin pembunuh berdarah dingin yang tidak lagi merasakan apa-apa saat menebas lawannya. Sementara Hijikata terus aktif mencari keberadaan Izo. Seorang informan setempat memberitahu Hijikata bahwa ada pemandangan mengerikan di mana seorang pembantai terlihat mengais-ngais sisa makanan di tumpukan sampah. Tak lama kemudian, jasad para samurai yang terbunuh dengan satu tebasan presisi tinggi ditemukan. Kondo dan Hijikata yang memeriksa jasad-jasad tersebut menyimpulkan bahwa hanya Okada Izo yang mampu melakukan tebasan sekuat itu. Menyadari bahaya yang mengancam, Hijikata bersiap untuk memburu Izo. Kondo bertanya, apa yang akan ia lakukan saat menemukan sahabatnya itu. Hijikata dengan tegas menjawab bahwa ia akan menebas Izo demi menghentikan pertumpahan darah lebih lanjut, meskipun Kondo sempat memperingatkan bahwa menghadapi Izo dengan pedang yang dingin hanya akan membuat Hijikata tidak ada bedanya dengan seorang pembantai. Kondo juga mengingatkan tentang persahabatan mereka.
Namun Hijikata menegaskan bahwa sebelum menjadi seorang teman, ia adalah seorang wakil komandan Mibu Roshigumi yang harus menegakkan keadilan. Hijikata akhirnya berhasil melacak keberadaan Izo di sebuah area terpencil di dalam hutan. Kondisi Izo saat itu sangat memprihatinkan. Ia tampak kotor, lesu, dan jiwanya terlihat benar-benar hancur. Saat menyadari kehadiran Hijikata, Izo memanggil namanya dengan suara lemah. Izo dengan sedih mengaku bahwa setelah terus-menerus dipaksa membantai orang demi perintah faksi politiknya, musuh-musuh yang ia tebas kini hanya tampak seperti orang-orangan sawah tak berjiwa di matanya. Ia telah kehilangan hati nuraninya dan tidak lagi merasakan apa-apa saat membunuh. Hijikata kemudian menarik pedang tajamnya, menyatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Duel pedang di antara keduanya pun pecah dengan sangat sengit. Dalam bentrokan itu, Hijikata merasakan bahwa Izo masihlah petarung yang sangat kuat, dan esensi dirinya sebagai Izo yang asli belum sepenuhnya hilang. Di tengah pertarungan, Hijikata sengaja menebas dan melukai Izo untuk menyadarkannya kembali dari mati rasa yang dialaminya selama ini. Sambil menahan rasa sakit, Izo mulai menyadari bahwa luka itu terasa sangat nyata, dan ia bisa merasakan perihnya darah yang mengalir. Hijikata menegaskan bahwa sosok yang sedang dilawannya saat ini bukanlah orang-orangan sawah tanpa jiwa, melainkan sang sahabat sejati, Okada Izo. Hijikata kemudian mengingatkan kembali tujuan awal mereka berlatih pedang, yaitu untuk menjadi orang terkuat di dunia. Mendengar ucapan tulus itu, Izo membuang pedang besinya ke tanah karena ia merasa tidak membutuhkan senjata pembunuh untuk berduel dengan sahabatnya. Kondo Isami yang ternyata mengawasi dari kejauhan, kemudian datang dan melemparkan sepasang pedang kayu sambil tersenyum haru. Mereka berdua kemudian memungut pedang kayu dan mulai saling menyerang dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Duel itu berlangsung dengan sangat emosional dan penuh energi, menjadi wadah bagi keduanya untuk menumpahkan seluruh perasaan yang selama ini terpendam. Pertarungan epik tersebut akhirnya berakhir dengan hasil imbang yang melelahkan. Sambil berbaring telentang di tanah dengan kelelahan, mereka tertawa sekaligus menangis bersama. Izo mengaku sangat bahagia karena bisa merasakan kembali kegembiraan bertarung yang sesungguhnya, dan meminta Hijikata berjanji untuk berduel lagi suatu hari nanti tanpa melarikan diri. Hijikata bersumpah bahwa kemanapun Izo pergi atau bersembunyi, ia akan selalu mencarinya untuk bertarung kembali. Sayangnya, kebersamaan hangat itu harus berakhir. Okada Izo akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang di Kyoto dan dideportasi kembali ke daerah asalnya di Tosa. Di sana, ia dijebloskan ke dalam sel tahanan bersama pemimpinnya dan anggota faksi loyalis lainnya. Di dalam penjara yang dingin, Izo memohon kepada penjaga agar meminjamkannya sebuah pedang kayu. Dengan senyuman tipis di wajahnya, Izo terus mengayunkan pedang kayu tersebut di dalam sel sambil bergumam lirih bahwa sahabatnya, Hijikata Toshizo, sedang berlatih keras dan menunggunya di luar sana. Sampai akhirnya, di bulan Juli 1865, Izo dihukum mati dengan cara dipenggal. Alur cerita kemudian kembali ke masa depan pada tahun 1912. Makoto, cucu perempuan Hijikata, merasa sangat kagum sekaligus terharu setelah mendengar kisah tersebut dari Nagakura Shinpachi yang sudah menua. Ia tidak menyangka bahwa hanya dengan 2 kali pertemuan singkat di Edo dan Kyoto,
Hijikata dan Izo mampu melahirkan ikatan batin yang begitu kuat dan sakral. 羨ましいです。そんな関係。 Nagakura merenung bahwa duel tersebut mungkin adalah mimpi indah terakhir yang pernah mereka rasakan, karena pertempuran-pertempuran Shinsengumi setelah itu berubah menjadi sangat kelam dan jauh dari mimpi indah tersebut. Cerita kembali ke masa lalu di Kyoto, saat Hijikata mulai merumuskan draft peraturan ketat untuk menjaga ketertiban pasukan Mibu Roshigumi, serta membatasi ruang gerak faksi Serizawa Kamo yang liar. Okita Soji sempat bercanda dan mengejek draft awal tulisan tangan Hijikata yang berantakan. Namun, Yamanami Keisuke kemudian menunjukkan dokumen draft final yang lebih rapi. Hijikata membacakan 5 pasal utama dalam peraturan baru tersebut, yang kelak dikenal sebagai Kode Etik Pasukan atau Kyokuhatto. Aturan tersebut melarang para anggota untuk menyimpang dari jalan samurai. Pelanggaran terhadap pasal-pasal ini akan dijatuhi hukuman mati berupa ritual bunuh diri atau seppuku. Okita sempat memprotes aturan tersebut karena dirasa terlalu kejam. Namun, Hijikata dan Yamanami menegaskan bahwa tanpa ketegasan yang ekstrim seperti ini, mereka tidak akan pernah bisa menjaga keutuhan pasukan dan melindungi apa yang berharga bagi mereka dari ancaman faksi Serizawa. Sementara itu, Yamazaki Susumu yang bertindak sebagai mata-mata andalan Roshigumi berhasil menghafal seluruh pasal baru tersebut dan segera melaporkannya kepada Serizawa Kamo, Nii Minishiki, dan Oume. Meskipun menyadari bahwa aturan baru ini sengaja dirancang untuk membatasi kelompok mereka, Serizawa justru tersenyum licik dan melihat peluang bahwa mereka juga bisa memanfaatkan aturan ketat tersebut untuk menjerat faksi Shiaikan kembali jika mereka lengah. Di akhir episode, kita diperlihatkan seorang samurai yang berada di kuil Shinkenji, disergap dan ditebas secara brutal di kegelapan malam. Nah, itu dia akhir dari episode 3 yang mengharukan ini. Bagaimana pendapat kalian tentang akhir kisah Okada Izo? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share video ini, dan pastikan kalian sudah subscribe channel Cerita Singkat. Sampai jumpa di episode berikutnya.